Ini sedikit tambahan ya, tentang soal yang, eee, kita kerjakan ini. Tidak semua persamaan kuadrat bisa semudah ini ya gitu, bisa difaktorkan gitu. Ini jadi kita cukup beruntung sebenarnya, bisa dapatkan soal yang, bisa dibuka seperti ini, bisa dibuka 2 kurang. Andai kata B dan C-nya kita dapatnya lain angka aja gitu ya, itu mungkin sudah tidak bisa dikerjakan. Nah, bagaimana kalau kondisi itu terjadi gitu sama kita? Ya, kita bisa pakai yang namanya sifat ini yang di kanan bawah. Sifat penjumlahan 2 akar, perkalian 2 akar gitu ya. Jadi X1 tambah X2 itu ya, negatif B per A ya, itu ada catatannya. X1 kali X2 itu C per A gitu. Kita bisa pakai itu. Kemudian dengan bantuan aljabar kita bisa cari X1 kurang X2 kuadrat. Nah, ini bentuknya seperti ini gitu. Ini kalau mau tahu kenapa googling aja gitu atau ini dibongkar aja gitu. Nanti kalian juga paham kok gitu. Ya, Anda juga pasti paham kenapa bisa begitu. Coba ya kita kerjakan tanpa pemfaktoran, tanpa belah 2 kurung begini ya. Oke, bentar saya undo dulu. So, kalau kita kalau di sini akar-akarnya PQ ya pakainya ya, bukan X1 X2, tapi cara kerjanya kurang lebih sama. Nah, berarti saya bisa cari P dikurang Q kuadrat. Nah, tapi kan dia mintanya Q kurang P nih di atas ya. Dia mintanya kan Q kurang P. Jadi saya ya sebenarnya P kurang Q kuadrat sama Q kurang P kuadrat itu sama ya. Karena kan kuadrat itu menghilangkan negatif gitu. Jadi mereka berdua ini hasilnya pasti positif. Gitu. Ya. Terus ini X1 ditambah sorry, udah pakai PQ ya, maaf. Undo sekali lagi. P tambah Q kuadrat ya dikurang 4 PQ begitu. P tambah Q kita tahu negatif B per A. PQ kita tahu C per A. Sudah, kita tinggal substitusikan saja. Ya. Berarti negatif 3 per negatif 1 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 2 per negatif 1. Gitu ya. Ini 9 dikurang 8. Jawabannya adalah 1. Nah, Q dikurang P kuadrat itu 1. Ini involve sedikit ini ya. Sedikit nebak juga gitu. Jadi di antara pilihan ini, mana yang dikuadratkan 1? Ya, pasti yang C ya. Sudah tidak ada pilihan lain gitu. Karena Q kurang P kuadrat sama dengan 1, berarti Q kurang P-nya itu bisa plus 1 atau Q kurang P-nya itu negatif 1. Jawabannya bisa plus minus 1 gitu kan ya. Masalahnya negatif 1 ini gugur ya. Negatif 1 ini dia gugur karena simply tidak ada di PG gitu. Di pilihan ya, tidak ada di pilihan kita. Tapi gimana kalau di pilihannya ada negatif 1 dan 1? Wah, kita butuh another step gitu ya, buat tentukan mana yang benar gitu. Jadi kita perlu uji lagi gitu, pakai alat-alat yang ada. Tapi kira-kira ini untuk mengingatkan saja itu. Jadi kalau tidak bisa difaktorkan ya, yang persamaan kuadratnya ada cara lain sebenarnya gitu.